Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Siang Kak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah ya. Oke, jadi sebelum memulainya, kakak senang untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi nama kakak Sarah Noverta Rahel Purba, biasa dipanggil Kak Sarah. Jadi kakak adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan, Stampuk 2020, tepatnya jadi lagi semester 3. Jadi kakak membuat kegiatan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari jurusan yang kakak sedang jalani gitu loh. Jadi kan kalau pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kakak pengen nih kenal adik-adik dulu. Nama kamu siapa, Dek? Nama awak siapa, Dek? Nama saya Tono. Tono. Tono kelas berapa? Tono kelas 2. Kelas 2? 2 SMA. Oh, SMA di SMA Negeri 1 Kisaran. Oh, Kisaran. Oke. Kalau nama kamu, Dek? Nama aku Aisyah, Kak. Aisyah. Kelas berapa, Aisyah? SMA kelas 1 Kelas 1 di Tembung. Oh, Tembung. Oh, ini Kisaran Tembung dipertemukan di Medan ya. Oke. Oke, baiklah kakak udah kenal. Ini kan dia Aisyah, ini adalah Tono. Jadi kakak pengen tahu dulu nih. Jadi Aisyah sama Tono ini lagi belajar daring atau offline? Daring awak Kak. Oh, daring ya. Bukan- Jadi iya makanya kan awak sekolah Kisaran, tapi di Medan. oh ya karena daring jadi bisa kemana-mana gitu lah ya. Aisyah juga kayak gitu. Iya, Kak. Oke, jadi kalau menurut Tono lah dulu. Menurut Tono gimana sih rasanya selama udah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita terkena pandemi COVID-19. Jadi gimana nih pembelajaran yang sudah Tono rasakan selama pandemi? Gimana perasaannya gitu? Kalau Tono nggak nyampe 2 tahun Kak. Tapi tahun setengah. Oh, setahun setengah. Gimana perasaan Tono? Perasaan Tono campur aduk Kak. Apa itu? Soalnya dulu kan kawan Tono itu banyak ya kan, banyak bisa main-main kayak bola-bola. Ini enggak, di rumah terus awak Kak, jadi enggak enak gitu. Jadi perasaannya nggak enak lah ya. Jadi kalau misalkan kalau Tono ngerjain tugas itu gimana rasanya? Kalau dulu nugas ngerjain tugas di sekolah Kak. Ini kalau di rumah aja kadang nggak terkerja itu tugas awak Kak. Jadi biasanya banyak numpuk tugas lah ya. Ya sekali nugas langsung di sekolah gitu Kak. Jadi- Atau kata kawan gitu. Tono nggak minta bantuan tetangga gitu, ada kayak teman sebaya Tono nggak? Tinggalnya jauh dari dekat rumah orang lain Kak. Karena dekat kebun. Oh, dekat kebun. Oh, jadi payah lah ya. Oke, kalau Aisyah gimana selama 1,5 tahun kita kena pandemi ya, pasti belajar juga daring. Gimana perasaan Aisyah? Kalau aku, Kak, aku kan dari pertama kali masuk SMA udah daring, Kak. Jadi daftar sekolah daring. Belum pernah sama sekali masuk sekolah karena kan aku masih ke SMA kelas 1. Jadi belum pernah sama sekali masuk ke SMA, belum pernah jumpa sama kawan, belum pernah jumpa sama guru. Kalaupun ngerjain tugas, ngumpul tugas di sekolah pakai gelombang, jadi nggak bisa jumpa semuanya, nggak enak lah, nggak seru, nggak dapat apa namanya feel main-main barengnya, terus kayak diskusi bareng sama guru-guru, nggak jumpa guru-guru killer dan cuma dari Jumat ke Kudus aja, Kak. Oh, berarti Aisyah ini tamatan SMP jalur corona lah ya? Iya, Kak. Jadi nggak merasakan yang namanya mos secara langsung. Kak. Oh, jadi kalau misalkan Aisyah ada banyak tugas itu gimana Aisyah? Ya kayak gitu lah, Kak, suka nunda-nunda tugas, bosan, kerjakan sendiri, nanti jaringannya ngelek-ngelek, nanti pas buka Google nggak terbuka jawabannya. Kalau terakhirnya mau bolak-balik galeri HP aja lah sambil nunggu jaringan, lama-lama tugasnya numpuk juga, nggak seru lah, Kak. Oke. Jadi makasih ya udah terbuka sama kakak. Jadi kakak udah tahu nih ternyata kalian ini selama ini sebenarnya kan pemerintah bikin belajar daring itu dengan tujuan walaupun COVID seenggak-enggaknya belajar gitu loh kan. Ternyata enggak, ternyata belajarnya itu memang sama sekali nggak efektif juga sebenarnya kalau diteliti langsung secara terjun lapangan gitu loh. Jadi kalau menurut kalian lah ini apa sih penyebabnya kalau seseorang itu kayak misalnya kan Aisyah ini kayak merasa nggak enak kali loh sekolah daring ini. Itu kenapa bisa penyebabnya itu? Menurut Tono gimana? Ya kayak awak bilang tadi nggak ada kawan main-main gitu. Awak kalau ngerjain tugas biasa sama kawan gitu. Jadi nggak enak kalau jadi itulah penyebabnya. Nggak bisa bersosialisasi juga lah ya. Iya. Awak pun kalau ngomong sama orang bangku awak gimana? Kalau yang lain kalau itu dulu ya gitu. Jadi kalau misalkan mamanya Tono nengok Tono lagi nge-zoom tuh kayak mana
tahu, soalnya kan mama nggak paham kayak gitu. Mhm. Udah tua juga mama awak. Oh, udah tua. Berapa umur mama awak? 5 kali 5 kali. hampir 50-an. Oh, hampir 50, lumayan lah ya. Ya udah kirim salam sama mama Tono ya. Oke. Jadi kalau menurut Aisyah lah, menurut Aisyah kenapa nih bisa terjadi kayak gitu lah abis? Kalau menurut Aisyah kenapa bisa terjadi yang tadi itu kayak misalkan jenuh kayak nggak enak lah belajar daring itu kenapa? Itulah kak, gara-gara nggak bisa bertukar pikir sama kawan, terus jaringan pun kan kadang nggak sesuai. Kalau di sekolah kan bisa ngakut wifi sekolah, jadi bisa mengerjakan tugas rame-rame pakai wifi sekolah, jadi lancar dia. Kalau kayak gini jaringan habis paket, belum lagi nanti nama adek hotspot, buka YouTube, buka TikTok, ganggu. Nanti kalau mengerjakan tugas pas di depan HP dikira mama apa HP, padahal lo belum. Jadi nggak nengok juga kak, karena masih baru masuk SMA itu kan, mama dikira mama nggak belajar. Mama kan ibaratnya latar belakang pendidikannya kurang, jadi nggak tahu yang gini. Jadi pas aku kayak gini di depan HP dikira mama lawan video call entah apa, padahal mama belajar tengok guru walaupun nggak masuk. Oke, jadi sebenarnya kalau kakak lihat dari cerita Tono sama Isa, sebenarnya belajar daring ini sama sekali nggak enak lah ya, nggak enak sama sekali lah pokoknya. Jadi kalau menurut kalian, oke lah Tono sama Isa udah dapet komunikasi sama kakak. Gimana lagi kalau anak-anak atau anak-anak SMP atau anak SMA yang lebih memilih jalan yang negatif, misalkan aku daripada aku capek-capek sekolah daring, mending aku cari duit gitu lah ya kan, atau mending aku nikah lah gitu. Jadi kalau menurut Tono dulu, akibat dari sekolah daring ini tuh gimana sih akibat buruknya? Kalau dibilang buruk, ya buruk sih banyaknya kak, soalnya nggak bisa bersosialisasi. Nah itu kak, kayak ngomongnya kak, Iya, udah nggak bisa bersosialisasi sama kawan-kawan. Guru pun awak kan di sekolah dulu gurunya mudah-mudah nggak pernah jumpa lagi kak. Jadi guru muda itu bisa menembak semangat juga lah ya. Iya kak. Semangat awal lah sekolah. Cantik pula guru-gurunya. Oh iya ya, sekarang udah nggak bisa tengok lagi lah ya. Playboy ya Bang ini. Iya kayak gitu bang gitu lah ya. Oke, jadi kalau menurut Aisyah akibatnya dari belajar daring itu gimana sih? Nggak enak lah kak, nggak masuk pelajarannya. Habis itu kalau akibatnya kan jadi lebih banyak main. Dan itu pun kalau misalnya kita ngejumkan ataupun Google Meet matikan kamera, udah tinggalkan aja HP-nya di kamar, kita main-main. Habis itu kalau apa kita tidur, HP-nya hidup aja, ngomong-ngomong ini itu segala macam nggak masuk. Ada mantuk, belum lagi kalau misalnya dosen neranginnya suaranya lemah lembut, aku kantuk mendengarnya. Habis itu kawan aku kan kak tamat SMP gara-gara jalur corona ini, tamat SMP tahun dia. Aku udah 1 tahun SMA, jumpa aku sama dia sudah bawa anak dia. Kayak kali ya. Cantik orangnya kak. Cantik orang Cantik, karena cantik lah makanya karena cantik, lamun cepat laku dia kamu. Bersyukur juga lah penting dia mikiri sekolah ya kan, apalagi corona kayak gini kan kak. Jadi emang bersyukur juga kalau jelek kan itu salahku. Iya. Jadi deh kalau menurut Tono lah dulu, efektif nggak ini belajar daring ini tuh? Kalau sesuai yang Tono alami kayaknya kurang kak. Soalnya Tono pun kan nggak pandai matematika. Pandai cuma tambah-tambah kurang kali-kali. Bagi-bagi nggak pernah, nggak pandai Tono. Nggak pandai? Nggak pandai. Itu salah ya. Iya. Kalau menurut Aisyah efektif nggak belajar daring ini? Enggak lah kak, enggak efektif kali, enggak enak, nggak seru. Nanti awak bisa ngezoom sambil nengok TikTok, nengok-nengok mata lah di TikTok itu nggak itu ganteng lah. Oh gitu ya deh ya. Playboy, playboy ya. Iya sama ya kan deh. Jadi Abang ini juga playboy iya. kan? Nyambung lah ya. Ya udahlah deh. Oke, jadi kalau menurut kakak kan udah dengar nih cerita kalian kan, keluhan kalian. Ternyata belajar daring itu jenuh kali ternyata kan. Jadi kalau solusi dari kakak nih, kalau misalkan tadi Aisyah bilang tugasnya numpuk kan, Iya kak. tugasnya udah numpuk, habis itu stres nggak ada teman. Kalau menurut kakak pribadi solusinya itu Aisyah lebih pintar memanage waktu. Kan nggak apa arti manage gitu, manage. Tahu aku manajer ya kak? Iya, jadi bacanya Kepala tuh manage. perusahaan. Manage. Ya, ada Ada gitu ya kak? artinya mengatur gitu. Jadi Ngatur-ngatur orang gitu. mengatur waktu Itu di- tukang parkir nih. Iya, mengatur waktu. Oh. Jadi kalau Aisyah sulit ngatur waktu ya mulai sekarang bikin kayak jadwal-jadwal kecil-kecilan gitu kan. Misalkan jam
ITS gitu loh, jangan sampai bertumpuk gitu loh Aisyah, pintar-pintar Aisyah lah ya kan. Mana kita pun nggak menginginkan COVID ini terjadi, tapi ya udahlah ya, pintar-pintar Aisyah ngisi waktu untuk mengerjakan tugas yang tak bertumpuk. Jadi kalau Tono bilang tadi nggak ada teman karena di ladang, kan dekat ladang rumah Tono ya? Kebun kan ladang. Ya kalau menurut kakak ya nggak pun harus ada teman kita nggak bisa berharap sama teman kita juga lah ya. Tono harus mengerjakan tugas bagus-bagus. Ya selain itu juga tahu nggak cara supaya kita itu bisa belajar kayak seperti biasa kayak dulu? Kayak mana itu kak? Vaksin. Tahu apa vaksin? Suntik. Ini serem kak, kemarin nengok di YouTube sampai di kayak mau dibaca. Enggak, itu enggak salah itu. Salah tonton awak. Iya, salah tonton dia kayak gitu. Maksud awak kan, maksud kakak di sini kalau misalkan Tono divaksin, pemerintah udah buka sekolah, udah kayak dulu lagi. Jadi semakin banyak yang vaksin, semakin besar kesempatan untuk sekolah kayak normal dulu. Nggak jadi zombie kan kak? Enggak jadi zombie loh, Deku. Tono udah vaksin belum? Belum lah. Aisyah? Aku jarum suntik. Enggak, jangan kayak gitu. Kan banyak ya teman-teman Aisyah itu nanti yang mau. kalau enggak sama-sama ke biar vaksin sama-sama gitu loh. Dia orang mana? Orang apa tadi? Jarum tembung bang. Oh, kawan kisaran kan? Iya. Jadi nanti kan vaksinnya sama-sama pun bisa. Jauh kak. Nggak apa-apa, kakak bayar ongkos. Abang namanya lagi pulang di kisaran kan kak. Sama lah vaksin. Sama lah kalian, gitu loh. Udah ada paham kan? Iya kak. Berarti harus pak. Vaksin. Iya. Tadi apa kakak bilang solusinya? Vaksin. Sebelumnya tuh? Nah, Memanage waktu. itu yang dia bukan awak. Kalau Tono apa tadi? Vaksin. Vaksin dan memanage waktu. Oke, jadi udah bisa lah kakak ambil kesimpulan ya. Karena sebenarnya dari ini nggak ada yang menginginkan. Ini juga musibah. Jadi kita harus menerimanya ya. Habis dari situ kita nggak bisa berharap sama orang untuk orang nemenin kita. Kita sendiri yang harus belajar gitu loh. Oke? Oke kak. Siap? Iya. Siap. Oke, baiklah. Jadi untuk mengakhirinya kakak senang untuk berdoa dulu karena kan kita makhluk Ya. iya, kita percaya akan Tuhan. Tuhan. Jodoh. mengakhirinya marilah kita berdoa. Satu, Des. Berdoa menurut agama keyakinan